Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-205 ini didukung oleh para pemain Nonon sebagai Ayu Pupu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Abang dan Adek sebagai prajurit, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Akhirnya Ayu Pupuh membuka kerahasiaan dirinya. Dia mengakui bahwa dialah sebenarnya ibu kandung Sakawuni. Semula Sakawuni merasa sedih, kecewa dan benci. Tapi kemudian ibu dan anak itu pun saling memaafkan. Mereka berpelukan erat dalam temaram cahaya bulan di puncak bukit Panampihan. Mereka lalu bersama-sama kembali ke rumah kediaman Ayu Pupuh alias Dewi Tunjung Biru. Malam itu, Dewi Tunjung Biru dan Kisugata Brahma merawat luka-luka Arya Kamandanu. Lepas tengah malam, Arya Kamandanu sadar dari pingsannya, tapi kemudian dia tidur pulas sekali. Sakawuni merasa lega karena Arya Kamandanu tidak lagi merintih dalam tidurnya. Pagi harinya dia terbangun dan merasakan sakitnya sudah banyak berkurang. Sakawuni mengajaknya pergi ke serambi depan untuk menemui Dewi Tunjung Biru dan Kisugata Brahma. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya merasakan tubuh saya sudah menjadi lebih segar. Kau sembuh karena bunga tunjung biru itu, Kamandanu? Tidak, Sakawuni. Dia sembuh bukan karena bunga tunjung biru.
Dia sembuh karena Sang Hyang Widi menghendaki kesembuhannya. Sedangkan aku dan Bunga Tunjung Biru hanyalah sebagai persyaratan saja. Hanya sebagai saranannya saja. Iya, memang. Sebenarnya begitulah yang terjadi, Buni. Hanya Sang Hyang Widilah yang bisa menyembuhkan seseorang dari sakitnya. Karena semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini semata-mata berdasarkan kehendaknya belaka. Benar, Kek. Namun begitu, rasanya saya pantas untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan Dewi Tunjung Biru. Iya. Tak ada buruknya mengucapkan rasa terima kasih pada seseorang. Nah, sekarang bagaimana, Pupu? Apakah kau benar-benar ingin melupakan desa Tanibala, desa kelahiranmu? Tidak, Ayah. Bagaimanapun juga, saya tidak akan pernah melupakan Tanibala. Disitulah saya pernah dilahirkan dan dibesarkan. Namun untuk saat sekarang ini, saya terpaksa belum bisa pergi kemana-mana, Ayah. Banyak sekali orang-orang yang datang kemari untuk minta pertolongan saya. Kadangkala mereka datang dari desa-desa yang jauh di bawah sana, Ayah. Ibu sekarang sudah menjadi seorang ahli obat yang mulai terkenal namanya, Kek. Bagus. Aku merasa gembira dan bangga karena kau bisa mengabadikan ilmu yang kau miliki untuk kepentingan orang banyak. Kukira sekarang ini kau sudah menemukan jalan hidupmu yang lebih mantap, Pupu. Saya kira begitu, Ayah. Saya sudah mendapatkan kebahagiaan dengan cara hidup seperti ini. Baiklah, Pupu. Ayahmu hanya bisa mengirim doa dan restu dari jauh. Semoga Sang Hyang Widi selalu melindungi langkah-langkahmu. Setelah dirasa segala sesuatunya cukup, Ki Sugata Brahma lalu minta diri kembali ke desa Tanibala. Sakawuni membantu Arya Kamandanu naik ke atas kuda. Matahari tersembul dari punggung Gunung Semeru, dan cahayanya celang-cemerlang menerangi dataran dan lembah-lembah serta bukit-bukit di bawahnya. Kabut pagi mulai menipis, dan cahaya matahari mulai hangat ketika mereka berangkat. Dewi Tunjung Biru menghantar sampai ke batas halaman. Beliau nampak semakin tua. Tapi syukurlah, agaknya beliau mengerti apa yang kulakukan di puncak bukit Panampihan ini. Beliau memang seorang yang sangat sabar dan bijaksana. Aku bangga sekali mempunyai orang tua seperti beliau. Sakawuni anakku, ibu tahu apa yang sedang bergejolak di dalam hatimu, nak. Ibu tahu kau sedang jatuh cinta. Mudah-mudahan saja kau tidak salah menentukan pilihan. Mudah-mudahan kau tidak mengulangi pengalaman ibu di masa lalu. Semoga hidupmu kelak bahagia, nak. Semoga Sang Hyang Widi selalu melimpahkan rahmatnya untukmu. Tunjung Kuning, Tunjung Putih, Tunjung Abang, dan kau Tunjung Ireng, ayolah. Mengapa kalian malah berdiri berjajar di situ? Ayolah kita mulai bekerja seperti biasa lagi. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan hari ini.
Ki Sugata Brahma, Sakawuni dan Arya Kamandanu terus berkuda menuruni lereng bukit Panampihan. Menjelang tengah hari, mereka sudah meninggalkan kaki bukit. Mereka terus berkuda ke arah utara. Setelah melewati Candi Kidal, mereka mulai menyeberang hulu sungai Brantas. Mereka istirahat sejenak untuk minum di desa Balupare yang letaknya di sebelah timur kota Singasari. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju kaki Gunung Bromo. Aku tidak akan salah, Kakang. Aku mengenal salah seorang dari mereka. Hah? Orang yang mana yang kau maksudkan? Yang perempuan. Aku masih bisa mengenali wajahnya dengan baik. Tapi aku masih meragukannya. Kita hanya berpapasan sekilas dengan mereka itu. Tapi aku dapat melihat wajahnya dengan cukup jelas, Kang. Ya, sekalipun kau mengenali orang itu, apa yang bisa kita lakukan? Hah? Kita mempunyai tugas yang lain sekarang ini. Kita bisa melaporkannya pada Tuanku Perwira Jaran Lejong, Kakang. Nah, itu dia Tuanku Jaran Lejong, Kakang. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Hah? Kami baru saja istirahat, Tuanku Jaran Lejong. Kami berdua telah mengitari Candi Jajahu sampai 2 kali. Kami merasa lelah, kemudian kami istirahat sejenak. Kalian jangan menjadi orang-orang pemalas. Istirahat saja kerja kalian. Kalian ditugaskan apa oleh Mantri Segoro Winotan? Hah? Ampun, Tuan. Kami ditugaskan membantu Tuan Jaran Lejong selama mengadakan pemeriksaan di daerah sekitar kota Singasari. Nah, membantu. Kalian berdua ditugaskan membantu aku. Karena itu kalian jangan berbuat seenaknya. Ya, Tuan. Kalian harus terus bersamaku. Aku belum begitu mengenal daerah ini. Kalian harus menjadi penunjuk jalan yang baik. Jangan malah pergi kemana-mana. Ampun, Tuan. Kami berdua memang bersalah, Tuan. Cukup. Sudah. Kalian tidak usah berbuat macam-macam. Kalian harus betul-betul membantu tugas-tugasku di sini. Iya, Tuan. Kalau kalian berbuat seenak perut kalian sendiri, aku akan melaporkannya pada Mantri Segoro Winotan. Dan kalian bisa langsung dipecat. Sudah, ayo kita berangkat. Aku masih belum puas. Aku ingin mengitari sekali lagi kota Singasari. Tunggu, Tuan. Tunggu dulu, Tuan. Tunggu apa lagi? Hah? Kau masih ingin istirahat lagi? Ampun, Tuan. Teman hamba ini ingin melaporkan sesuatu yang barangkali penting, Tuan. Betul begitu. Apa yang ingin kau laporkan? Baru saja tadi kami berpapasan dengan 3 orang berkuda, Tuan. Dan salah seorang di antaranya saya kenal dengan cukup baik. Siapa orang itu? Sepertinya orang itu selama ini dicari-cari oleh pemerintah Kediri, Tuan. Siapa orang itu? Di negeri ini banyak sekali orang yang dicari-cari pemerintah. Tapi siapa namanya? Dan apa hubungannya dengan pemerintah Kediri? Ampun, Tuan. Dia adalah seorang perempuan. Kalau tidak salah, dia bernama Sakawuni, Tuan. Sakawuni. Bagaimana kau bisa yakin bahwa dia Sakawuni? Orang itu memang berbahaya sekali. Waktu itu hamba diutus Mantri Segoro Winotan ke Jason Wungkal untuk mengantarkan surat, Tuan. Iya. Disitulah hamba bisa bertatapan muka dengan pendekar wanita yang bernama Sakawuni. Malah waktu itu hamba duduk berhadapan dengannya, Tuan. Dan belum lama ini hamba dengar bahwa Sakawuni sedang dicari-cari. Apa benar begitu, Tuan? Iya. Dia memang dicari-cari pemerintah Kediri. Orang itu telah berkhianat. Orang itu mempunyai kesalahan yang sangat besar terhadap pemerintah Kediri. Kalau bisa ditangkap, dia bisa dihukum berat. Tapi prajurit, Iya, Tuan. apa kau betul-betul yakin bahwa dia Sakawuni? Hamba yakin, Tuan. Memang dialah Sakawuni. Dia berkuda bersama 2 orang yang lain. Yang satu orangnya masih cukup muda, Tuan.
Sedang yang satunya lagi sudah lanjut usia. Mereka berkuda ke arah sana, Tuan. Ke arah kaki Gunung Bromo. Kalau memang begitu, kita harus mengambil tindakan. Baiklah. Sekarang kalian berdua kutugaskan untuk membuntuti mereka. Sementara aku akan melaporkan hal ini pada Tuanku Bajil di Jasunungkal. Lalu setelah kami yakin kemana arah tujuan mereka, apa yang harus kami lakukan, Tuan? Dengar. Yang pertama kali, kalian harus dapat memastikan bahwa orang itu adalah Sakawuni. Dan kedua, kalian harus bisa memastikan kemana arah tujuan mereka. Dan setelah data-data itu kalian peroleh, kalian segera melaporkannya ke Jatunungkal. Urusan ini akan langsung ditangani oleh Tuan Kumpu Bajil. Baik, Tuan. Kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tapi awas, kalau kalian sampai teledor, aku akan melaporkan hal ini pada Mantri Segoro Winotan. Ayo kita berangkat. Sekarang bagaimana, Kakang? Ya, bagaimana lagi? Kita sudah mendapat tugas baru sekarang. Dan tugas ini jauh lebih berat dan berbahaya. Salah-salah, nyawa kita yang akan menjadi taruhannya. Mumpung belum terlalu lama, Kang. Saya kira mereka belum pergi terlalu jauh, Kang. Ayo, kita susul mereka, Kang. Tiba di desa Tanipala kembali, Ki Sugata Brahma menyarankan agar Arya Kamandanu banyak istirahat. 2 hari lamanya Arya Kamandanu hanya berbaring saja di ruangan tidurnya. Hari berikutnya dia terbangun dan merasakan tubuhnya menjadi semakin bertambah segar. Dia merasa jenuh terus-menerus berada di ruangan tidurnya. Dia ingin berjalan-jalan di luar untuk mencari suasana lain. Kamandanu, nampaknya kau jauh lebih segar pagi ini. Iya, benar Sakawuni. Lambung kiriku sudah tidak terasa sakit lagi. 2 malam ini aku tidur pulas sekali. Aku juga makan cukup banyak. Wah, kalau terus-menerus begini, aku bisa menjadi gemuk. Kalau kau menjadi gemuk, artinya kau hidup senang. Iya, tapi aku merasa jenuh. Aku ingin jalan-jalan di luar. Apakah kau tahu apa yang sebaiknya aku lakukan untuk menghilangkan kejenuhan ini, Sakawuni? Tentu saja aku tahu. Mari, kita buat acara yang menarik. Acara apa itu? Kalau memang benar-benar menarik, aku senang sekali. Ayolah ikut aku. Sakawuni, akan kau bawa kemana aku sekarang ini? Kau ingin kubawa kemana? Ya, terserah. Aku percaya pasti kau akan membawa aku ke suatu tempat yang menarik. Dengar, Kamandanu. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang sangat menarik. Sangat indah. Bahkan jauh lebih indah dibandingkan istana para dewa di atas langit sana. Kau ini ada-ada saja, Sakawuni. Kau pasti sedang bergurau. Tidak, Kamandanu. Aku tahu kapan saatnya orang bergurau dan kapan saatnya orang harus bersungguh-sungguh. Aku memang akan membawamu ke suatu tempat yang sangat menyenangkan. Mengapa hal ini kulakukan? Aku hanya ingin membuatmu senang, Kamandanu. Ya, begitulah nasihat para orang tua. Kalau kita sedang merawat orang sakit, maka kita harus bisa membuat senang hati orang yang sedang sakit itu. Perasaan senang, gembira, dan tentram akan mempercepat kesembuhan sakit seseorang. Tapi, rasanya sekarang ini aku sudah sembuh. Aku sudah merasa tidak sakit lagi. Kau jangan sembrono, Kamandanu. Kau masih harus minum obat dari ibuku. Di samping itu, sekarang ini kau masih dalam perawatanku. Ya, baiklah. Sekarang bagaimana? Sekarang, ikutlah aku. Tunggu, Sakawuni. Tunggu dulu. Kita istirahat dulu. Nah, kan?
Ternyata tenagamu belum pulih seperti sedia kala. Apakah kau merasa haus? Sayang sekali, kita tidak membawa air minum. Jangan khawatir. Nih, lihat Kamandanu. Bukankah buah-buahan di atas itu bisa kita makan untuk sekedar mengusir rasa haus? Buah itu banyak mengandung air. Buah itu biasa dimakan oleh para gembala yang sedang mengembalakan ternaknya. Kau tunggu di sini sebentar ya. Aku akan memetiknya beberapa buah. Tunggu Sakawuni. Tidak usah. Nanti kau terjatuh. Buah-buahan itu letaknya terlalu tinggi. Aku bisa menjaga diriku dengan baik. Sakawuni lalu melompat. Sebentar kemudian dia sudah berada di atas dahan pohon yang tinggi. Tangannya segera meraih buah-buahan dan melemparkannya satu persatu ke arah Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Dia takut aku terjatuh. Apakah dia benar-benar takut aku terjatuh? Apakah dia benar-benar menaruh perhatian pada keselamatanku? Nah, aku akan mencobanya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya kalau melihat aku terjatuh dari atas dahan pohon ini. Tolong, Kamandanu! Arya Kamandanu baru saja akan mengumpulkan buah-buahan yang dilemparkan Sakawuni. Mendadak dia sangat terkejut. Dia hanya sempat melihat tubuh Sakawuni melayang ke bawah. Sakawuni naik ke atas pohon buah-buahan. Dia bertengger di sebuah dahan yang cukup tinggi. Kemudian dia memetik buah-buahan itu dan satu persatu melemparkannya ke arah Arya Kamandanu yang berada di bawahnya. Mendadak dia berhenti memetik. Terlintas dalam pikirannya untuk menggoda Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Dia tadi mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan diriku. Dia takut aku terjatuh dari atas pohon ini. Apakah dia benar-benar takut aku terjatuh? Apakah dia juga memikirkan keselamatan diriku? Selama ini, aku selalu memperhatikannya. Telah beberapa kali aku berusaha menolong menyelamatkan nyawanya. Tapi, apakah dia juga akan cemas dan berusaha menolong aku jika aku mendapat bahaya? Aku ingin tahu. Aku ingin mencobanya. Hati-hati Sakawuni! Tolong! Tolong, Kamandanu! Sakawuni! Sakawuni! Oh, celaka. Rupanya dia pingsan. Oh, apa yang harus aku lakukan? Sakawuni! Rasakan kau, Kamandanu. Kau memang laki-laki yang bodoh. Kau tidak bisa membedakan mana orang pingsan dan mana orang yang pura-pura pingsan. Sakawuni! Oh, dia benar-benar pingsan. Tidak, Kamandanu. Aku tidak pingsan. Kau itulah laki-laki yang bodoh. Kau gampang ditipu seorang wanita. Apa yang kau lakukan, Kamandanu? Aduh, dia meraba-raba wajahku. Kurang ajar. Dia menyentuh pundakku. Dia menyentuh pipiku. Aduh, bagaimana ini? Celaka. Kalau aku masih pura-pura pingsan, wah, habis seluruh tubuhku digerayangin Kamandanu.
Kurang ajar. Tapi, aduh, mengapa hatiku menjadi berdebar-debar? Kurang asam. Aduh, dia sekarang mencekal pinggangku erat-erat. Wah, dia meraba-raba betisku. Oh, awas kau, Kamandano. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tubuhku masih belum terlalu kuat. Tapi aku tidak mungkin membiarkannya terus-menerus berbaring dalam keadaan pingsan di tempat ini. Kalau begitu, aku harus menggendongnya ke tempat yang lebih sejuk. Nah, itu. Aku akan membawanya ke bawah pohon yang rindang itu. Arya Kamandanu lalu mengangkat tubuh Sakawuni perlahan-lahan. Sakawuni, gadis yang liar dan nakal itu diam saja ketika tubuhnya dibopong Arya Kamandanu menuju ke sebuah pohon yang rindang. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.